Dan yang lebih sakitnya bang, kami pernah jualan kopi keliling itu bang, Iya. Kobro itu sampai jam 6 pagi. Jadi maksudnya dari pagi ke pagi lagi? Iya bang. Iya. Kan semua orang punya masa kelamnya masing-masing ya. Asik. Memang Bang Rapel nih kayaknya apa ya, puitis sekali orangnya ya. Agak lain bang kalau kata orangnya. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman Reksi dimanapun berada. Hari ini kita kedatangan tamu abang ganteng yang pakai jaket warna hitam. Hari ini kita ada perbincangan hangat yang memang sesuai dengan ceritanya. Nanti bakal terlihat di thumbnail. Ini kita mau cerita mengenai kisah perjalanan usaha yang Bang Rapel serta teman-temannya gelutin hari ini kan gitu. Jadi cuman aku agak penasaran juga nih Bang Rapel. Nama abang sebenarnya bukan Bang Rapel nih kan gitu. Jadi untuk teman-teman semua direksi, hari ini kita bakal berbincang hangat dan mungkin dari Bang Rapel bisa perkenalkan diri untuk teman-teman direksi, siapa namanya, tinggalnya di mana, umur berapa. Saya Rapel Yusuf Siregar bang. Oke. Kalau untuk tinggal sekarang tepatnya di Batang Kuis. Batang Kuis ya. Batang Kuis ya. Oke, jadi Bang Rapel ini tinggalnya di Batang Kuis. Terus udah nikah bang? Belum bang. Oh belum ya? Belum Masih lajang nikah. gitu, Bang. Masih lajang ya? Lajang tulen ya? Iya bang pasti. Asik. Nah bang, hari ini kan bang, memang kita ada yang mau dibincang-bincangkan nih Bang Rapel. Aku manggil Bang Rapel lah ya. Iya bang. Bang Rapel ya kan. Nah bang, dengar-dengarnya bang, abang buka usaha? Iya bang, usaha. Iya. Usaha ya? Usaha apa tuh bang? Tepatnya di dunia kopi sih bang. Kopi Street gitu bang. Oke. Kedai kopi pinggir jalan gitu. Oh kopi-kopi gitu ya? Iya. Minuman kopi ya? Iya. Sebelum merambah ke kopi, Bang Rapel kegiatannya apa sebelumnya? Gak ada gunanya sih bang kegiatannya bang, begadang aja bang. Ngabisin uang aja bang. Oh iya ya, begadang terus habisin uang Iya, gitu bang, ya. betul, bang. Ya, aku pun dulu juga kayak gitu Bang. Iya, kan semua orang punya masa kelamnya masing-masing ya. Asik. Memang Bang Rapel nih kayaknya apa ya, puitis sekali orangnya ya. Agak lain bang kalau kata orangnya. Asik. Oh jadi sebelum merambah ke dunia usaha bisnis lah ya, Iya. entrepreneur, abang juga dulunya ya masih luntang lantung juga. Tentang lah ya. lantung bang, nggak ada arah, nggak jelas lah bang. Oh, Arah. enggak. Oh gitu ya. Iya bang. Nah sebelum itu dorongan dari orang tua, misalnya ada yang nyuruh untuk kuliah kah atau apa, nggak ada? Kalau orang tua ya dorongannya pasti kuliah sih bang. Karena kan orang tua mau anaknya sarjana kan bang. Tapi anaknya agak lain bang, nggak mau kuliah bang ya kan. Oh gitu. Nggak mau lah kita buka usaha bang cari duit. Oh iya. Bang Rapel berapa bersaudara? 2 saudara gitu bang. 2 bersaudara ya. Yang pertama Kakak bang. kakak ya. Kakak saya berdua. Bang Rapel yang kedua. Iya. Oke. Tapi dorongan orang tua memang mau kuliah, tapi memang Bang Rapel sendiri milih untuk apa ya, usaha. Iya gitu bang. ya. Lebih milih untuk usaha bang. Oke. Sebelum ke hal yang seperti ini nih, ibaratnya yang sekarang terjadi, kan abang udah usaha nih, Iya, kan? Bang. Nanti teman-teman reaksi bisa tahu cuplikannya di mana lokasinya dan seperti apa tema usahanya, kan gitu. Kira-kira bang, yang mau kutanya nih bang, apa yang membuat abang bisa mau usaha gitu? Misalnya latar belakang kepikiran mau usaha tuh apa sih gitu? Kalau untuk buka usaha ini bang, lebih ke dompet sih bang. Dompet ya? Iya. Dompet yang kan bicara harus ya? keluar nih kan bang. Ah. Masa nggak kita isi balik kan bang. Asik. Mau nggak mau ya harus buka usaha. Bang. Oke, usahanya apa tuh kira-kira tuh bang? Kopi bang. Namanya? 4 kopi bang. Oh, 4 kopi. Iya. Di mana bang, di apanya bang?
Lokasinya di mana tuh bang? Di Pasar 1 bang, depan SD Percontohan itu bang. Oh, Pasar 1 Lubuk Pakam. Lubuk Pakam. Iya. Gitu. Konsepnya modelnya street gitu. Street bang, di pinggir jalan, pakai Vespa, pakai tenda juga. Kasih. Santai lah bang, nongkrong-nongkrong. Iya. Jadi Bang Rapel ini ada usahanya yang memang model kopi street, ya kan Bang? Kopi street. Terus memang jargon Vespanya tuh memang dia apa nih Bang? Melekat kali memang ya. Iya bang. Untuk ibarat kalangan-kalangan yang memang seneng dengan dunia Vespa. Nah gitu. Oke. Sebelum itu bang, kira-kira untuk usaha ini itu punya abang sendiri atau gimana? Kalau untuk usaha ini dari kawan-kawan bang, kami 4 orang yang punya bang. Dan dari antara 4 ini kawan-kawan tongkrongan semua nih bang. Oh, siapa aja tuh bang? Para orang ini siapa aja tuh? Abdul, si Ari, si Uga sama si Jamil. Oke, empat orang ini ya. Iya maksudnya. Jadi dulu pernah punya momen ngerembuk lah ceritanya gitu ya. Iya bang, momen ngerembuk, momen susah. Yang bikin ngerembuk untuk sekarang bisa ada 4 kopi nih lah. Oh gitu. Dan jadi namanya 4 kopi. 4 kopi. Karena posisinya 4 orang. Iya bang. Oh iya. Kalau abang masuk kita buat 5 kopi bang. Aduh, kayaknya nanti kayaknya punya porsi ke depan kayak mesti kita bincangkan Iya pasti itu bang. Nah, jadi Bang Rapel selain dari gini, sebelum itu usaha ini kan banyak bang, kan gitu kan, nggak hanya kopi, kan gitu kan. Yang mau tanya, kenapa konsepnya kopi bang? Karena mungkin di antara kami berempat nih bang, rata-rata ini suka kopi. Jadi coba untuk mempelajari kopi dan alhamdulillah dapat ilmunya. Cobalah bang, dikeluarkanlah ilmu ini menjadi uang, makanya dibukalah kopi bang, karena punya basic di situ bang. Oh gitu. Keempat ini memang ibaratnya bagian Bang Rapel dan kawan-kawan yang lain memang punya basic untuk punya basic. Makanya kopi ini juga ibaratnya yang digelutin gitu ya. Kepikiran buat street kopi itu karena apa? Maksudnya ada nggak portofolio ataupun hal-hal yang misalnya jadi terbenak buat bagian kawan-kawan abang? Kayaknya kopi street ini bagus nih. Misalnya ada nggak contohnya atau apa gitu? Kalau untuk contoh kita berpatok sama orang yang di Bandung bang. Karena saya pernah scroll di Instagram, nengok kedai kopi street itu menggunakan Vespa kan bang, kayaknya asik gitu. Kenapa di kota lain ada, di kota kita sendiri nggak ada kan bang? Betul. Kayak lagi bilang. Oh gitu. Jadi ibaratnya karena dilihat dari orang-orang Bandung dulu juga ya. Sosial media lah bang, sangat berpengaruh sekarang bang. Betul. Apalagi memang bang cerita-cerita sosial media ya kan. Memang sosial media ini juga yang marak kalau kita mau buat bisnis ya kan. Iya betul. Untuk jualan tuh apalagi di sosial media ini memang kalau dibilang ya marketnya banyak orang lah. Iya marketnya dunia sekarang bang. Iya kan. Sosial media tadi ya. Nah sebelum di Pakam ada nggak bang? Ibaratnya uji coba tempat ataupun misalnya gini, kenapa mesti di Pakam gitu? Karena kita punya kawan di Pakam bang. Sayang nih kawan-kawan di Pakam ini nggak kita manfaatin untuk nongkrong di tempat itu. Dibandingkan orang yang ngasih uang orang lain kan ini ke tempat awak bang ya, awak kawannya kan. Iya, nggak mungkin ibaratnya kawan nggak dibantu. Iya kan. Memang gini sih bang, sebelum cerita kita seperti ini kan, dari referensi tamu-tamu yang lain gitu kan, memang semuanya beritikadnya itu atas keresahan bang. Iya kan, keresahan ditengoknya kawan-kawan banyak, kira-kira apa nih yang jadikan cuan nih kan? Iya gitu ya. Jadi dari manfaat kawan-kawan ini tadi, ibaratnya awak bisa buat jualan yang orang tuh nikmati tempat awak. Iya kan bang. gitu. Dan menghasilkan uang kan bang. Iya sih, memang kalau sekarang ini memang harus visioner bang. Iya, kan, pemikirannya kan. Apalagi dunia-dunia kayak bisnis ini banyak hal yang misalnya gini, pandai-pandai cari peluang lah kan. Iya bang. Gitu ya kan. Iya. Bang Rapel, sembari kita cerita kan gitu. Kira-kira ada nggak bang masa yang paling sulit kali yang selama ini abang berdikari untuk di kopi ini bang? Kalau masa yang sulit sih bang, sebelum
tetap di dunia kopi juga bang. Tapi sebelum turun di pinggir jalan bang. Bisa dijelasin tuh. Sebelum kami turun di pinggir jalan nih bang, kami menjual kopi itu dari rumah aja. Membuka order dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Iya. Dari jam 5 sampai jam 6 kami ngantar bang. Dan itu keliling bang. Bisa sampai ke Galang, bisa sampai Tanjung Merawa. Oh, berarti maksudnya gini. Ini bagian abang buat kopi. Iya. Kopi kemasan udah jadi. Iya bang, di botol bang. Namanya cold brew. Kopi botolan gitu. Iya. Terus udah kayak gitu, marketnya itu modelnya pesan order. Iya bang, kita nge-branding di Instagram bang kan. Ada yang pesan, kita catat. Udah jam pengantaran kita antar. Dan yang lebih sakitnya bang, kami pernah jualan kopi keliling itu bang, cold brew itu sampai jam 6 pagi. Jadi maksudnya dari pagi ke pagi lagi? Iya bang, sampai jam 6. Itu karena banyaknya order ya? Karena kurangnya omset itu tadi bang, karena kami berpatok sama omset bang, per hari. Kami minimal harus kejar segini. Kalau kami nggak dapat segini, mau nggak mau kami mengekspan waktu kami lebih lama lagi bang, untuk menutupin apa target kami itu tadi. Jadi kalau targetnya belum terkumpul, mau nggak mau kami belum boleh pulang bang. Itu waktu melaksanakan itu berapa orang bang? 4 orang juga bang. 4 orang ini juga jadi? Juga. Memang sahabat karib ya dibilang ya. Jadi 4 orang. CS kental lah. CS kental ya. Jadi 4 orang inilah tadi ceritanya, bagian abang tadi berembuk supaya kalau dibilang press ordernya tuh sampai sekian limitnya. Iya bang. Gitu, per harinya. Karena kalau nggak ditarget kan bang, mengkek badannya nanti bang. Asik. Iya. Jadi harus ditarget nih. Satu hari harus sekian, kalau sekian nggak dapat, kita harus memanjang waktu lagi nih sampai dapat target kita. Oke. Dan usaha itu masih berlanjut? Sekarang ini belum bang. Belum. Karena kami lagi masih fokus di kopi street nih lah bang, masih mau ngebangun lah bang. Sampai tenang, mungkin kedepannya kalau udah tenang bakalan ada lagi. Iya. Karena kalau dibilang itu kan pasarnya orang-orang kalau dibilang yang mau ngopi tapi di rumah kayak bontot ceritanya gitu ya. Sahabat rebahan bang. Apa? Sahabat rebahan. Asik. Yang pengen ngopi tapi nggak mau keluar deh bang. Iya. Apalagi modelnya itu dia pesan dulu nanti diorder dan diantar. Diantar bang sampai ya. Ada itunya ongkosnya juga untuk turun. Enggak ada ya? Enggak ada. Jadi free ongkir gitu. Free ongkir bang. Jadi jarak terjauh, misalnya itu buat itu sebelum itu buatnya di mana? Itu lokasinya di mana? Di Tanjung Merawa bang. Oke. Di rumah kawan. Di Tanjung Merawa. Pengantaran paling jauh bang ada sampai ke Tumbuhan bang. Jaharum terus lagi. Jadi dari Tanjung Merawa ke Tumbuhan. Iya bang. Itu nganter berapa botol tuh? Kalau yang ke Jaharum kemarin sekitar 17 botol. Berarti limit satu harinya berapa itu? Masalah untuk order itu model cold brew itu untuk target kami per hari bang. Iya. Minimal 20 botol minimal. Jadi kalau udah tembus 20 botol udah bisa lah, agak ringan nih bang, nggak perlu kalah di press kali lah bang. Tapi kalau belum ya mau nggak mau nih gimana caranya harus dapat hari ini 20 botol. Gitu. Jadi kalau dibilang makanya ditargetkan 20 botol karena nge-press ini ya bahan olahan tadi ya. Iya bang. Tadi ya. Karena kan kalau cold brew ini kalau kita tinggal lebih dari 1 hari bakalan basi sih bang. Kan susu kan. Jadi mau nggak mau 20 botol ini harus habis, gimana caranya? Gitu. Iya. Jadi kalau dibilang penargetan ya. Penargetan. Nah, mengenai order tadi itu mungkin kedepannya bakal mau rilis lagi tuh ya. Pasti bang bakal waktu dekat nih loh. Nah, kalau untuk ininya bang, kira-kira boleh nggak aku nanya nih? Untuk target penjualan di street coffee sekarang ini, karena kebetulan kan aku juga pernah nongkrong nih abang kan. Satu perharinya lah, ataupun rata-ratanya itu bang berapa cup bang penjual? Ini rata-rata target atau rata-rata penjualan gitu? Boleh dijawab yang target ataupun rata-rata penjualan. Kalau di target kami mungkin di 17 botol bang. Untuk target per hari bang, minimal untuk pengeluaran per hari itu tadi lah bang, 17 botol. Tapi kalau untuk rata-rata penjualan kami saat ini 38 cup iya per hari. Best sellernya apa bang? Kopi susu sih bang. Kopi susu gula aren, ada kopi susu latin. Jadi mungkin bisa dilihat ya listnya nanti dari Bang Rabel dan teman-temannya di 4 kopi.
menu-menu apa aja yang memang disediakan di situ, Iya. gitu ya. Nah, Bang, aku nanya nih, memang agak ibaratnya kayak ngulik nih kan ceritanya. Iya. Yang penasaranku, itu Vespa-nya apa, Bang? Kalau Vespa aku bang, Oh, ada sejarahnya tuh. nggak ada bang. Nah, itu memang beli aja gimana? Beli aja sih bang. Tapi kalau bisa beli ini menghasilkan uang lah bang kan. Masa kita udah menjatuhkan uang, nggak dihasilkan uang ini, nggak dimanfaatin lah Vespa ini tadi kan bang. Oh, jadi Vespa pribadi Vespa dijadikan kayak tempat itu ya. Mungkin nanti bisa dilihat tuh ya modelnya kayak jadikan bar. Bar gitu ya ya. bang. Oh, oke. Keren juga sih modelnya. Keren juga sih. Keren-keren aku jangan buka lah bang, nanti ada saingan kami kan. Enggak lah. Ya, jadi mengenai Kopi Street ini memang kalau dibilang Bang apa ya? Kalau dibilang mainstream banget nih sama Mainstream. kalangan-kalangan umum kayak aku yang gitu. Kayak aku kan tinggalnya di Perbongan. Model-model yang kayak gini sebenarnya oke sih, keren dia gitu. Iya. Maksudnya out the box dia, maksudnya kalau di luar dari yang biasanya konsep kopi. monoton kan. dia bang. Iya. Beda kan? dari yang lain. Iya. Ke depan Bang, kira-kira cita-citanya apa nih untuk street food ini? Street kopi. Street kopi bang. Nah, Kalau kedepannya paling pengen nambah cabang sih bang, dengan konsep yang sama bang. kalau gitu maksudnya mau di Pakam lagi atau di kabupaten lain atau mau di mana? Kalau bisa di beda-beda kota lah bang. Wah sih. Kan kasihan kali yang dari Medan harus ke Pakam untuk ngerasain kopi 4 kopi kan. Asik. Kita Iya. buka satu di sana bang. Oh gitu. Iya. Nah jadi mengenai 4 kopi ini, kalau dibilang memang apa ya, ngelekat banget sama orang-orang yang memang kalau dibilang pejalan, ya kan? Pejalan bang. Pejalan itu kan. Dan ditambah lagi apa namanya, orang-orang yang suka dengan model ya apa namanya terbuka gitu aja Iya, gitu ya. Orang-orang yang udah capek sama kemewahan lah bang. Oh. Karena kalau yang udah capek sama kemewahan ini kan bang nggak mau nongkrong di tempat yang udah hype bang. Karena udah capek kita dia. Iya. Mencoba lah untuk nongkrong di tempat kami yang street ini mencari pengalaman baru. Nah, Bang, sebelum ke Pakam, pernah coba ke tempat lain nggak untuk street kopi ini? Sebelum kami di Pakam, kami sempat main tuh bang di Jaharum bang tepatnya. Oh, Jarum di mananya tuh? Sebelum Jaharum Center, di Oh. jalan besar pertumbukan itu loh bang. Di jalan besar pertumbukan, Oh. kami sempat main di sana selama 2 minggu untuk cek-cek ombak lah bang. Oh, cek ombak. Sambil nyari-nyari nama kan, beritahu nih orang Galang nih 4 kopi ada di Galang nih. Oh. Jadi begitu main di Pakam kan orang Galang tahu nih 4 kopi nih memang udah ada kian gitu. Jadi kan kalau orang Galang main ke Pakam bisa lah mampir kan bang. Oh. Kami yang di Pakam. Iya, jadi ketika kendalanya di Jarum apa kemarin? Kalau di Jarum ini kami pakai tempat kawan bang. Kawan mau buka kopi, Iya. tapi masih belum ready lah bang. Belum ready, jadi sementara waktu kami pakai lah tempatnya sambil bantu-bantu market lah bang. Jadi begitu mereka buka kan, ya mungkin 1, 2, atau 3 dari pelanggan kami kan bisa mampir ke orang itu bang. Oh, Untuk nambah-nambah orang itu. Oh, jadi ibaratnya bagian abang yang ngeriliskan, mereka Iya. juga yang nyaup dari perilisan abang buat Iya. itu ya. Iya. Bantu-bantu kawan lah. Iya lah bang. Cita-citanya ya. Bantu kawan. Oke, keren sih. Model-model street kopi ini keren memang, Bang. Kalau keren bisa lah bang, nanti kita nego kan. Apa ini? Nego apa nih? Kita buka lagi satu di Perbongan. Wih, inilah yang sorenya aku. Oke, tapi ini nanti Bang kita agak ada perbincangan di luar. Kalau ya kita kan? matikan harus sekarang nih bang. Biar cepat ya. Janganlah berlagak kan Bang, karena banyak juga yang mau dibeli nih kan Bang. Apalagi di 4 kopi ini memang kalau dibilang konsep yang memang sangat ngerakyat banget gitu. Kalau saya pribadi ngasumsikannya kayak gitu Iya. gitu. Ditambah lagi konsep-konsep yang model-model kayak gini nih jarang ada Iya. gitu kan. Kalau dibuat di Perbongan kayaknya asik juga tuh. Iya bang, nanti kita tinggal komunikasi aja bang, berapa angkanya ya. Asik. Di mana tempatnya kita buka langsung. Itu berarti gini, berarti nerima franchise nih. Terima bang. Nerima franchise. Tapi bukan dengan orang yang sembarangan bang. Oh. Kalau orang-orang kayak abang ini kan udah terpilih parah nih bang. Aduh, ini lah engkol nih nggak tanah gue mah. Engkol bang rapel nih nggak tanah gue mah. Aduh, kacau. Nah, Bang, apa namanya? Beralih kita masih tetap cerita street kopi ya Iya, kan? Bang. Yang memang dipadukan atas 4 orang komandan kan gitu kan. 4 orang ini ya Bang. Ada pernah ngerasain trouble nggak masalah clash di antara 4 orang ini nggak Bang? Masalah dari Kalau 4 untuk plus
saat ini belum sih Bang. Belum ya. Karena mungkin masih sama-sama ringan kepala kan, Bang. Oh. Dan semoga kedepannya Iya. tetap kayak gitulah Bang. Iyalah ya. Karena kadang ya. kan dengan kepala yang dengan salah satu ada besar kepala ini kan bisa jadi hancur Bang, bisa jadi goyang kan. Jadi harapan ke depan kalau bisa tetap kompak ya. Harus Bang. Harus tetap kompak ya. Iya. Oke, Bang Rapel kesini memang udah ada cerita sama mereka untuk ada perbincangan podcast ini nggak sebelumnya? Untuk ke mereka gitu. Iya. Udah Bang, udah ada cerita. Oke ya. Jadi sambutan teman-teman gimana tuh? Ya udah Bang, gas aja gitu branding gratis kita kan. Asik. Jadi kalau dibilang kita saling ngebantu di Bang, Iya, ya kan? Apalagi branding pakai selebgram kan Bang, nggak tahan duitnya nih Bang. iya. Dan kita Bang sebenarnya Bang direksi ini, ruang kreasi ini kalaupun kita panggil yang sukses dan kita memang punya apa namanya benturan juga nih, gitu. Benturan dalam artian kata dia udah wah, kita yang memang saat ini kan lagi ngerintis. Iya. Sebenarnya kan kita sama-sama ngerintis nih Bang, Iya. kan gitu. Di ruang kreasi ini tuh juga lagi ngerintis. Makanya tujuan dari podcast UMKM ini Bang, kita juga coba sama-sama untuk maju. Iya Bang. Nah, bukan mau maju sama mau maju sendirian, Iya. kan gitu. Jadi Abang bisa lihat lah kan referensi dari bintang tamu yang sebelumnya memang dari perilisan dari orang yang memang belum sukses gitu. Dalam artian kata masih ngerintis. Nah, gitu. Nah, hari ini ruang kreasi punya wadah nih. Gimana caranya teman-teman semuanya yang di luar sana yang punya usaha datang ke sini untuk sama-sama kita rintis. Iya. Gitu ya kan Bang. Kalau maju sama-sama kan keren kan Bang. Sedap lah Bang. Iya kan? Iya. Tapi yang jelas tidak ke politik Bang. Iya. Kan gitu. Nah, Bahaya. abang bilang pula aku nanti mau caleg kan lah ya. Jangan bahas sambo di sini Bang. Aduh, jangan disebut Bang. Aduh kacau nih kita. Aduh, Bang Rapel. Nah, Bang Rapel, aku takut nanti Bang kalau kita bincang ke sana makin panjang. Iya Bang. Ya, kan? Eset parah kan ini Bang. Iya, kalau cerita politik memang nih Bang, aku pun udah agak wah juga kan Iya, gitu. Bang. Kita masih cerita tentang kopi Bang. Di kopi dari konsep 4 kopi ini Bang, dia ngejual ada tipikal kopinya nggak Bang yang dijual Yang lebih menonjol gitu. Iya. Kalau kami pengennya itu lebih ke kopi manual bro Bang, kayak ke P60 Bang. Untuk merubah mindset orang tentang kopi ini. Orang kan tahu kopi ini cuma pahit sih Bang. Iya. Orang cuma tahu kopi itu Iya. pahit. Jadi kopi manual brewing Bang, dia lebih dominan ke asam, ke manis. Ada pahitnya tapi dia tipis Bang. Tipis gitu Ya, ada rasa buah-buahannya. Oh, maksudnya kayak mana tuh? Ada ditambah perisa buah? Enggak Bang. Jadi biji kopi ini fermentasi Bang. Fermentasi dengan buah-buahan gitu lah Bang. Jadi begitu kita mainkan ya otomatis kan masih keluar nih Bang. Walaupun tipis rasa buah itu tadi ya Bang. Oh gitu. Apa namanya Bang? P60 Bang. P60. Manual brew. Manual gitu ya. Aku baru tahu juga nih maksudnya. Ibaratnya ada bisa dikombinasikan rasanya itu ke buah-buahan. Iya Bang. Aku Bang penikmat kopi tubruk ya Bang. Tubruk Bang. Jadi aku maksudnya nggak ngerti deli ke sana gitu. Iya. Apalagi kalau ditambah lagi kayak ada ngerasa buah-buahan itu tadi ya. Iya. Itu memang cara pembuatannya yang maksudnya itu memang kopi pilihan atau gimana? Kopi pilihan nih ya sama cara pembuatannya sih Bang. Walaupun ibaratnya kopi ini bisa mengeluarkan rasa-rasa buah-buahan itu tadi, tapi kalau si pemainnya si barista itu tidak bisa mengeluarkan rasanya Bang, sama aja Bang. Jadi kopinya ini memang harus klop nih Bang. Bijinya oke, sama baristanya oke, makanya rasanya jadi oke. Oh berarti kayak kalau dibilang cerita kopi ini feeling juga ya? Feeling betul Bang. Mungkin kalau orang yang nggak ngerti dengan bahasa buat kopi ini harus pakai hati, Iya. kayaknya lebay kan Bang. Tapi begitu kita terjun di lapangan memang betul Bang. Di sana hati kita clash Bang, ya kopi kita juga amburadul loh. Oh gitu ya? Iya. Nggak asal-asal gitu ya? Iya Bang. Dulu aku orang yang ibaratnya ke kopi ngerasa tolol juga sih Bang. Macam betul aja kopi harus pakai hati. Iya. Tapi begitu tahu dunianya Bang, terpukul sendiri sama kata-kata yang kemarin itu Bang. Gila ya. Ya, agak lain emang kopi ini Bang. Iya. Makanya apa ya kalau dibilang filosofi kopi ini memang dalam kali ya. Dalam Bang. Makanya bagian abang ibarat tertarik juga. Iya Bang, penasaran. Karena dunia kan luas kopi ini Bang. Keren kan lo Bang. keren. Oke, terakhir Bang Rapel, sebelum kita sudahi Let's Talk kita pada hari ini, kira-kira Bang ada nggak Bang harapan ke depan
untuk 4 kopi ini, dan bisa juga sekalian ngajak kawan-kawan semuanya yang teman-teman Reksi dimanapun berada untuk ke 4 kopi. Kira-kira Bang, harapannya dulu lah. Harapan kami Bang ya, yang pasti bakalan konsisten Bang. Konsisten dengan rasa, dengan kualitas lah Bang kan. Dan bisa nge-upgrade lah Bang. Untuk ada 4 kopi ini di tempat-tempat lain gitu. Dengan konsep Yang sama Bang, dengan konsep yang sama. Mungkin yang lebih proper lah Bang, karena kan yang sekarang ini lebih ke gimana bilangnya Bang, lebih ke mendesak lah Bang. Jadi belum terlalu proper kali lah tempat yang sekarang ya. Harapannya pengen kayak gitu lah Bang, lebih proper biar bisa nampung banyak orang nih Bang, karena kami capek kali nyari-nyari bangku di malam minggu kan. Oh iya, Agak sombong harus sih. oh iya sih. Iya. Nah, terus Bang bisa diajak untuk kawan-kawan semuanya nanti bisa nongkrong ke 4 kopi, bisa diajak Bang. Untuk kawan-kawan semua dari apa nih namanya Bang? Ruang kreasi. Ruang kreasi. Nah, Ayolah nongkrong kita di 4 kopi ya kan. nah. Puyuk-puyuk, ceritain anak orang Bang, boleh juga ya Bang. Mampir ya. Dan saya doakan Bang, terkhusus untuk 4 kopi bisa lebih sukses. Amin Ya Bang. kan Bang ya? Dan lebih terproper lah dari yang Abang harapkan tadi kan gitu. Harapan untuk Reksi Bang, kira-kira Bang untuk ruang kreasi Harus ngalahin Om Deddy sih Bang. ngalahin? Om Deddy. Aduh, Bang itu dutanya podcast tuh Bang. Kalau bisa kita kalahin kenapa enggak kan Bang? Asik, aku kayak gini ya semangat aku Bang. Biar banyak backingan kita Bang. Om Deddy kan besar banyak backingannya Bang. Iya. Dia Bang harus juga. Oke. Ini kok cerita Bang apa Om Deddy ini kayaknya nanti agak takut aku nih Bang. Dulu kita Bang ya. Aduh, Bang protek Bang, ya kan. Oke, terima kasih Bang Rapel. Iya. Terima kasih juga buat Reksi, teman-teman semuanya yang pada saat ini terus mendukung. Dan jangan lupa nih saya tegaskan, kalau memang mau nongkrong ke Pakam, datang ke 4 kopi Bang. kopi. Nanti bisa lihat cuplikannya gimana. Dan sebelum dari video ini kan udah lihat tuh cuplikan-cuplikannya kayak mana, dan itulah konsep streetnya. Kalau belum bisa datang agak dipantau-pantauin Instagram kita kan. Apa tuh Bang? Bisa disebutkan Bang? 4 titik kopi Bang. 4 titik. Oke, jadi nanti bisa dilihat di sini ya. Iya. 4 titik kopi, Instagramnya di follow jangan lupa. Iya Bang. Ya kan, nanti bakal tahu tuh updatean updatean foto-foto dari 4 kopi 4 kopi, sendiri. Bang, situasi. Oke. Pak Rapel, terima kasih ya Bang ya. Thank you Bang. Sudah datang di Ruang Kreasi. Jangan lupa Reksi semuanya like, comment, and subscribe di Ruang Kreasi. Terima kasih, saya Rija dan Bang Rapel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.